Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra. Saya dari Universitas 45 Islam Bekasi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas atau UTS dari fikih muamalah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang syarat. Syarat adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam diharuskan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Syarat-syaratnya yaitu tidak ada bentuk khusus kontrak, mitra harus kompak dalam memberikan kekuatan perwakilan, modal harus tunai bentuk emas atau barang. Rukun adalah suatu bagian pokok yang penting dikerjakan dalam suatu pekerjaan. Salah satu rukun seperti ijab kabul, ada dua belah pihak, itu objek akad, objek bagi hasil. Terusnya itu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang ada di penarikan, hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya adalah pembahasan tentang giro. Adalah simpanan pihak ketiga pada bank. Nah, giro itu simpanan ketiga dari pihak bank yang berbentuk cek. Selanjutnya bisa digunakan cek. Nah, selanjutnya adalah deposito, adalah produk simpanan yang di bank yang menyetorkan maupun menarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Nah, itu buat yang buat deposito. Nah, adapun skemanya yaitu dari bank, ada bank, nasabah, sama penggunaan dana. Nah, di sini nasabah menitipkan kepada bank. Nah, dan pengguna dana juga menitipkan kepada bank. Dari bank beri bisnis gitu sama nasabah. Ini buat akad wadi, itu buat akad adiah dan amanah untuk tabungan. Khususnya akad wadiah ya domanah, yaitu mudorobah mutalakoh, seperti bank, penabung, sama pengusaha. Ini contohnya, pengusaha menginjam dana pada bank ngasih modal, penabung menabungkan uangnya ke dana, dan bank memberikan hasil uangnya kepada penabung. Yaitu yang selanjutnya yaitu wadiah dan amanah, yaitu bank, nasabah, kartu cek. Nah, ini dari sini nasabah itu menitipkan kepada bank, kartu cek itu bisa memiliki uangnya. Nah, terus selanjutnya itu yang itu tadi buat giro, yang sekarang itu yaitu buat deposito, yaitu akad mudorobah, yaitu seperti kita bank terus sama penggadaian, itu dari deposito ke bank transfer, dari bank ke deposito bagi hasil. Nah, itu selanjutnya buat prinsip jual beli, yaitu transaksi antara suatu orang dengan yang lain yang berupa tukar menukar barang. Nah, contohnya seperti pembeli sama penjual. Pembeli menjual kepada penjual. Pembeli membayar kepada penjual menjualkan barangnya kepada pembeli. Selanjutnya itu murabahan, ya. Akad murabah itu kayak gini. Penjual sama pembeli, terus produser. Nah, itu yang pertama dia melakukan negosiasi, terus akad bal, terus bayar dari beli barang produser supir.
terus dikirim ke pembeli. Nah, si barang pembeli menerima, terus akad salam. Lanjutnya itu akad salam. Akad salam itu seperti petani, pembeli, sama barang pesanan. Nah, si petani itu menjual barang kepada pembeli, barang pesanan dikirim pembelinya menerima. Nah, si pembeli membayar kepada si petani. Selanjutnya ada ad istisna, yaitu pembeli, bank, produsen, sama barang. Pembeli pesan kepada bank pesan kepada produser kirim kepada barang, produser kirim barangnya kepada pembeli. Terus musyarakah adalah akad kerja antara dua pihak, antara lebih untuk suatu usaha. Nah itu. Selanjutnya itu sewa upah. Sewa upah atau IMBT itu transaksi sewa, menyewa barang atau upah mengubah jasa dalam kartu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah MBI imbanisasi antara akad ijarah. Itu qardul hasan. Selanjutnya itu qardul hasan, suatu sistem yang memberikan dengan segala untuk penjaminan tanpa imbalan yang berasakan kepada hukum. Yaitu akad qardan seperti contohnya nasabah, ada nasabah, bank, syariah, usaha, sama modal. Di sini nasabah meminjam dana kepada bank. Nah, yang modal ini minjam dana juga kepada bank. Di sini nasabah ini membuat usaha, nanti 100% keuntungannya kepada nasabah. Terus selanjutnya itu wakalah. Wakalah pelipatan kekuasaan dari suatu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Contohnya di sini ada bank, nasabah sama nasabah ke-1 sama nasabah kedua. Yang nasabah ke-1 yaitu permintaan transfer ke bank, minta transfer dari bank ke nasabah kedua, dan nasabah kedua minta transfer ke nasabah ke-1. Yaitu selanjutnya itu kafalah. Kafalah itu jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk keuntungan dari pihak kedua yang. Nah, contohnya skemanya yaitu seperti ada pemilik proyek, bank, sama nasabah. Di sini pertama dari pemilik proyek sama bank. Jika bank membayar investasi, terus pemilik proyek itu membayar jika mau persatukan, terus proyek sama nasabah itu membayar pajak. Nasabah membayar pajak kepada proyek, terus bank ke proyek itu ngasih jaminan pinjaman. Nah, pemilik proyek kepada proyek memiliki proyek tersendiri. Nah, itu. Terus selanjutnya yaitu hawalah. Hawalah adalah pemindahan yang suatu pihak kepada pihak yang lain. Di sini ada contohnya muhal yaitu penyuplai, sama muhi yaitu pembeli. Contohnya di sini muhal ke pemuhil itu suplai barang. Pembeli sama penyuplai sama pembeli itu menyuplai barang. Terus selanjutnya dari pembeli ke muhal bank itu bayar. Nah, dari bank ke itu menagih dia. Terus selanjutnya muhal. Nah, dari bank ke pembeli itu dia melakukan akad, dari akad ke tagih. Nah, selanjutnya penyuplai dari bank ke nyuplai, dia bayar. Nah, dari penyuplai itu impor. Nah, selanjutnya itu rahan, menahan salah satu harta milik saham penjamin atas penyimpangan yang diterima, disebut dengan gadai. Contohnya yaitu di sini ada rahin sama mutahin, yaitu pihak yang menggadaikan sama menggadai, sama penggadai. Contohnya dari penggadaian membayar utang, memberikan utang, dari pihak menggadai memberikan utang, terus terjadi transaksi. Selanjutnya itu akad
syara yaitu pertama seperti ijaroh, perjanjian antara pihak sewa, terus istisna yaitu perjanjian antara pemesan, kafalah perjanjian antara penjamin, mudharabah iktirat atau penjaminan antara pemilik modal, musyarakah penjaminan lebih dua pihak, yaitu maklah yaitu penjaminan antara pemberi kuasaan. Selanjutnya akad makalah ijarah yaitu mengatur pemberian kuasaan masalah, yaitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, Ade Saputra. Kurang lebihnya apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.